Oke, di materi sebelumnya kita udah bikin database di cloud, kita udah konekin aplikasi kita ke database MongoDB, dan juga kita udah berhasil nge-insert data ke database. Tapi ada satu permasalahan saat kita mau nge-get data dari database, kita dapat error terkait object ID yang merupakan tipe data di MongoDB. Nah, solusinya itu yang paling gampang adalah kita harus nge-parsing tipe data object ID ini menjadi tipe data yang disupport sama JSON tanpa mengubah value ID ini. Yang paling gampang adalah kita parsing jadi string. Solusinya kita tinggal iterasi for r in result filter. Ini fieldnya underscore ID itu kita ubah jadi string underscore ID. Dah, kita save, kita coba hit lagi. Oke, kita udah nggak dapat error. Tapi setelah kita udah berhasil kayak gini iterasi, sangat tedious sih kalau misalkan nanti kita ada API lain, misalkan untuk get list user kita juga harus iterasi gitu, kan ribet ya. Nah, setelah gue cari-cari di Google, ada satu artikel MongoDB dan Fast API, jadi case-nya sama persis yang sama kita lakuin. Nah, di sini solusi dari dia adalah dia ngebikin tipe data custom yang dia nge-modify skema menjadi string, dan saat dibalikin dia tambahin config untuk nge-encode atau nge-parsing ya tipe data yang object ID itu menjadi string. Kita coba implement di kita ya. Ini kita copy. Oke. Terus kita tinggal nambahin ID. Nah, tapi kalau kita tambahin ID di kelas ini, nanti seolah-olah saat mau input transaksi kita harus nge-input manual ID. Jangan, kita nggak mau ya. Nah, kita harus ngebuat kelas terpisah untuk ini. Biasanya kelas yang isinya sama persis dengan database, yang bisa merepresentasikan lah isi database, itu kita sebut sebagai model atau skema. ID by object ID. Terus di sini dia pakai alias underscore ID. Kenapa nggak kita pakai underscore ID aja di sini? Jawabannya adalah saat kita pakai underscore di depan variabel, itu akan dianggap sebagai private sama Python, private yang nggak bisa kita akses. Jadi kita pakai alias untuk mengakalinya. Gini. Terus namanya jangan sama, transaction aja. Dan di config-nya kita copy aja. Lalu kita hapus yang kita nggak pakai. Oke, nah kita punya nih model skema dari database. Kita tinggal parsing. Parsing kita bisa pakai bantuan dari Pydantic, itu parse object s. Tipe yang kita mau adalah list dari transaction. Value-nya itu diambil dari result filter. Oke, kita coba save, kita coba hit lagi. Oke, no issue. Dan di dokumentasi udah juga langsung ke update. Ini contoh responsnya, kalau misalkan 200 bentuknya kayak gini. Oke, ini udah ngebahas soal ngehandle object ID. Tapi di API ini kita juga ada input tipe, jadi kita harus nge-query.
query di MongoDB. Ini dicoba dulu ya. Query-nya itu dia ngasih contoh kayak gini. Bentuknya kurung kerawal, field, titik 2, value. Misalkan jadi mau filter atau query by tipe, kita nulisnya gini. Tipe purchase. Nah, kayak gini. Berarti kalau di sini if type is not none match filter nih, itu kita bikin dictionary, key-nya tipe, value-nya input tipe. Tapi kalau dia kosongan, match filternya kita bikin dictionary kosongan. Nah, query di sini kita ganti sebagai match filter. Kita save, kita coba biar ada, kita insert baru deh, income. Di sini masih purchase kan ya. Oke, coba kita filter purchase income. Kalau kita income cuma dapat income, kalau kita yang purchase cuma dapat purchase, dan kalau invest dia sering kosong, list kosong, sorry. Oke, udah sesuai semua untuk query-nya. Just a quick recap. Di video ini kita udah nge-handle object ID balikan dari MongoDB untuk kita bisa balikin sebagai JSON response dengan cara kita ngebikin custom tipe data by object ID yang dia nge-modify skema untuk menjadi string. Kita bikin kelas baru yang kita sebut sebagai model atau skema dari database kita. Kita tambahkan field ID yang tipenya adalah custom tipe tadi, dengan aliasnya kita pakai underscore ID karena Python nggak bisa pakai underscore di depan nama variabelnya karena jadi private. Dan kita tambahkan JSON encoder untuk mengubah semua data yang tipe datanya object ID menjadi string, dan kita parsing menjadi tipe data tersebut. Nah, itu untuk summary-nya. Di video selanjutnya kita akan melakukan yang namanya refactoring. Refactoring ini bertujuan untuk merapikan, mengkategorikan. Ini kalau dilihat kita cuma nulis coding di satu file main.py, itu campur-campur. Kita bikin enumerator di sini, kita ngebikin DTO atau kelas di sini, kita ngebikin tipe data juga di sini, kita bikin skema di sini, kita bikin kondisi database di sini, kita bikin router atau endpoint di sini, terus kita ada logic parsing di sini, kita ada query database di sini. Nah, sebenarnya ada layer-layernya. Di video berikutnya kita akan ngemecah jadi 3 layer, yaitu router yang kita nge-define endpoint, terus ada layer service, di situ akan ada business logic, dan terakhir ada layer repository yang berhubungan dengan query semua ke database. Dan sisanya kita akan bikin untuk folder terpisah untuk kita nge-define enum dan nge-define model. Dan pastinya perlu ada satu file konfigurasi untuk koneksi ke database. Oke, di video selanjutnya kita akan melakukan refactoring.